Shalom, perkenalkan nama saya Yesi Cynthia Siregar dengan NIM 210504005 Prodi PPKN Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Di sini saya akan membuat video presentasi resume dengan judul buku Evaluasi Pembelajaran Konsep Manajemen, penulis Dr. Haryanto MPD, dengan penerbit UNY Press dan tahun terbit Juni 2020 pada cetakan pertama. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran dari dosen pengampu Ibu Dinata Lumbanggaul, SPD MSI. Bab 1. Tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Peningkatan kualitas pendidikan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta berbagai faktor yang berkaitan dengannya. Dalam pandangan secara psikologis, Miller, seperti yang dikutip oleh Sukiman, mengatakan bahwa tes merupakan sebuah instrumen penilaian formal yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif. Dengan demikian, istilah pengukuran ini lebih terkait dengan ilmu psikometri. Lahir dikutip oleh Ismet Basuki dan Haryanto mendefinisikan pengukuran sebagai suatu proses membuat kuantifikasi prestasi individu, kepribadian, sikap, kecakapannya. Dalam pemahaman yang sama, penilaian adalah proses pemberian keputusan, kategorisasi, atau kesimpulan atas dasar hasil pengukuran hasil belajar dengan tes yang diperoleh skor pada setiap anak. Pengukuran itu digunakan untuk mengumpulkan informasi. Begitu juga dengan proses pembelajaran, tentu harus ada yang namanya evaluasi. Dengan adanya evaluasi, kita akan tahu pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan itu berhasil atau tidak. Jadi evaluasi sendiri memiliki makna yang lebih luas. Secara menyeluruh, evaluasi telah mencakup pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan tes atau testing. Dalam buku ini, penulis telah memaparkan atau menjelaskan berbagai pemahaman dari tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dari berbagai pendapat para ahli. Jadi, kita lebih mudah dalam memahami materi tersebut, ditambah dengan berbagai contoh yang menyangkut dengan materi tersebut. Bab 2. Pembelajaran. Belajar harus dimaknai dengan proses membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga terjadi perubahan, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan terampil. Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa. Adapun karakteristik di luar dari pembelajar yang mempengaruhi peluang pembelajaran dan terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, karakteristik situasi pembelajaran di sekitar ruang dan belajar, dan kedua, kondisi kultural dan kemasyarakatan yang lebih luas. Dari karakteristik tersebut dapat dinyatakan bahwa proses pembelajaran itu akan mampu mengubah perilaku seseorang yang berasal dari praktik pembelajaran sehingga mampu memberikan efek tertentu dalam kehidupannya. Seperti itulah pembelajaran ini dilakukan. Dengan pembelajaran yang kontekstual akan membuat anak didik selalu diajak untuk mengamati, memahami, berpikir, menganalisis, banyak bertanya, dan memberikan pernyataan. Bab 3. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu upaya untuk menggali informasi tentang sampai sejauh mana keberhasilan pembelajaran itu tercapai pada anak didik dan juga pendidik, sehingga akan ada perbaikan dalam mengembangkan konsep pengajaran yang efektif. Weiss mengemukakan bahwa tujuan evaluasi untuk mengukur hasil dari program yang diselaraskan dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai alat untuk memberikan dasar bagi pengajaran. Adapun beberapa program pembelajaran meliputi yang pertama, tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap pokok bahasan. Yang kedua, isi dan materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, sumber belajar. Keenam, lingkungan. Dan yang ketujuh,
penilaian proses dan hasil belajar. Maka dengan demikian akan tercipta pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Bab 4. Model, ciri-ciri, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, ada dua mode evaluasi, yaitu model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kuantitatif memfokuskan pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar dan hasil belajarnya merupakan kriteria model kuantitatif. Sedangkan evaluasi kualitatif berasal dari model evaluasi kurikulum menggunakan metodologi model studi kasus dalam melakukan evaluasi. Dalam pandangan Anas Sudijono, adapun ciri-ciri evaluasi pembelajaran yakni yang pertama, evaluasi yang dilaksanakan dalam mengukur keberhasilan belajar anak didik itu secara langsung. Yang kedua, bersifat kuantitatif atau sering menggunakan simbol-simbol angka. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit yang tetap. Yang keempat, prestasi belajar yang dicapai anak didik dari waktu ke waktu bersifat relatif. Yang kelima, kegiatan evaluasi belajar memungkinkan terjadi kekeliruan penilaian. Adapun berbagai macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan sistem. Yang ketiga, pendekatan evaluasi acuan patokan. Yang keempat, pendekatan evaluasi acuan norma. Dan yang kelima, pendekatan evaluasi acuan tujuan. Keenam, pendekatan eksperimen. Yang ketujuh, pendekatan yang terfokus pada keputusan. Yang kedelapan, pendekatan yang beri orientasi pada pemakai. Bab 5. Manajemen evaluasi pembelajaran. Dalam proses manajemen, biasanya mengikuti prosedur POAC, yaitu planning, organizing, atau acting, evaluating, dan controlling. Karena itulah dalam evaluasi pembelajaran ini akan mengikuti prosedur, yaitu berarti ada perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keberhasilan suatu evaluasi banyak dipengaruhi oleh seberapa baik perencanaan yang dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan penyiapan instrumen evaluasi. Semua yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran harus disiapkan dalam perencanaan yang akan diimplementasikan dalam proses perencanaan evaluasi. Oleh karena itu, perencanaan ini sangatlah penting karena akan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Bab 6. Karakteristik evaluasi pembelajaran. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Agar bisa mengukur dan mengetahui validitas terhadap suatu hasil evaluasi, tentu saja harus disejajarkan dengan kriteria yang dimaksudkan. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, objektivitas adalah hal yang sangat penting agar bisa mendapatkan hasil evaluasi yang benar-benar objektif, tidak pilih kasih, dan mampu memberikan gambaran yang valid tentang progresivitas anak didik. Suatu evaluasi atau tes dikatakan memiliki concurrent validity jika hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Kriteria yang sudah ada dapat berupa instrumen lain yang mengukur hal yang sama, tetapi sudah diakui validitasnya, misalnya dengan tes terstandar, namun kriteria dapat juga didapatkan dengan catatan-catatannya di lapangan. Bab 7. Teknik tes dalam evaluasi pembelajaran. Tes subjektif sering dikatakan sebagai tes uraian atau tes esai. Dalam tes ini, anak didik memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jawaban. Ada beberapa kelebihan tes esai, yaitu yang pertama, anak didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan pikiran sendiri. Yang kedua, dapat menghindarkan sifat keterkaan dalam menjawab soal. Yang ketiga, melatih anak didik dalam memilih fakta dan relevan dengan persoalan. Yang keempat, jawaban yang diberikan diungkapkan dalam kata-kata dan kalimat yang disusun sendiri. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, dalam memeriksa jawaban pertanyaan tes esai, ada kecenderungan pengaruh subjektif yang selalu muncul dalam pribadi seorang evaluator guru. Yang kedua, pertanyaan esai yang disusun oleh seorang evaluator cenderung kurang bisa mencakup keseluruhan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, bentuk pertanyaan yang memiliki arti ganda sering membuat kesulitan para siswa sehingga memunculkan unsur-unsur menerka dan menjawab dengan ragu-ragu. Ditambah lagi,
aspek mana yang ditetapkan juga sukar dipastikan. Bab 8. Teknik non-tes dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian non-tes ini dilakukan dalam suasana yang tidak mengancam seperti terjadi pada penilaian bentuk tes. Bila tes terjadi one time respon untuk melihat hasil belajar, maka pada non-tes, evaluasi dapat memantau proses dan hasil belajar sekaligus. Oleh karena itu, non-tes dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran dan akan mampu mengevaluasi secara komprehensif hasil belajar serta prosesnya pada diri anak didik. Dalam dunia penelitian, observasi merupakan salah satu bentuk metode ilmiah. Pentingnya observasi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran mengharuskan guru untuk memahami lebih jauh tentang judgement, bertindak secara reflektif, dan menggunakan komentar orang lain sebagai informasi untuk membuat judgement yang lebih reliable. Adapun wawancara salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Teknik non-tes terbukti sebagai teknik pengukuran atau pengumpulan data yang lebih detail dan komprehensif terhadap hasil belajar, sehingga data pengukuran dapat digunakan oleh guru atau evaluator untuk mengevaluasi pembelajaran secara komprehensif. Kelebihan dari buku ini, semua materi dijelaskan dengan lengkap, dan kekurangannya karena hanya ada sedikit terdapat gambar, maka pembaca menjadi monoton dan mudah bosan dalam membaca buku tersebut. Sekian hasil presentasi yang bisa saya bawakan. Terima kasih.